Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la illallah alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu syukur dumateng Allah. Dumateng para perantara kami atas perjuangan al-maslihipun, kita syukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun menemani kula syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah selalu memberi kebarokahan pada kita semua. Amin. Kita bikal hadisipun Sahih Muslim juz 8 nomor hadis 2850-42. 2850-42. Salatipun niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair bin Harbin wal Hasan bin Waliyin al-Khulwani wa Abdu bin Khumaitin qala berkata siapa betun ahbarona wa qala dan berkata siapa al-akharani yang lain keduanya haddatsana siapa Yakub wa dan Yakub iku ibnu Ibrahim bin Sa'din ada sana Abi an Solih ada sana Nafi an Abdullah anna Abdullah qala berkata siapa Abdullah anna Rasulullah sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi yudakhilu memasukkan siapa Allahu Allah ahlal jannah pada ahli surga al jannata pada surga wa yudakhilu dan memasukkan siapa Allah ahlan nar pada ahli neraka an-naro pada neraka. Sumayakumu kemudian berdiri siapa muadzinun orang yang undang-undang, orang yang memanggil-manggil. Bainahum di antara mereka. Fayaqulu maka berkata siapa muadzin ya jannah hai ahli surga. Ini sudah. La mauta tidak ada mati. Wa ya ahlan nar dan hai ahli neraka la mauta tidak ada mati. Kulun setiap saben-saben iku khalidun kekal. Fima di dalam apa-apa huwa orang atau ahli fi di dalam ma. Nabi bersabda, setelah Allah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka, kemudian ada muadzin menyampaikan, hai ahli jannah la mauta wa ya ahli nar la mauta. Hai ahli jannah tidak ada mati, hai ahli neraka tidak ada mati. Setiap yang berada di tempatnya mereka kekal. Wong itu kekal, orang itu kekal, yang di surga ya kekal, yang di neraka ya kekal. Nomor 43
Hadatsani Harun bin Saidin al-Aili wa Harmalah bin Yahya. Wala berkata keduanya hadatsana bin Wahbin hadatsani Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anna Abu sungguhnya bapaknya iku bapaknya Umar ya Muhammad bin Zaid itu. Hadasau bercerita siapa Abah hu pada Umar an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Idza soro ketika ingat siapa lul jannah li surga ilal jannati pada surga. Wasoro dan ingat siapa lunar alin neraka ilan nar pada neraka. Utia didatangkan bil mauti dengan maut, dengan pati. Hatta yujala sehingga dijadikan apa maut bainal jannati di antara surga wanar dan neraka. Sumayid bahu kemudian disembelih apa maut. Sumayunati kemudian undang-undang siapa munadin orang yang undang-undang. Ya ahlal jannah hai ahli surga la mauta tidak ada mati. Wa ya ahlan nar dan hai ahli neraka la mauta tidak ada mati. Wa yasdadu maka menambah maka tambah kok menambah maka tambah siapa lul jannah li surga apa nih farohan bungai gembiranya ila farohim pada kegembiraan mereka. Wasdadu dan tambah siapa lunar ahli neraka apa nih apanya husnan susai ila husnim pada susah mereka. Di ketika di situ ahli surga sudah ingat bahwa dia itu ahli surga dan ahli neraka juga sudah ingat itu ahli neraka, maksudnya sudah saringannya sudah selesai itu. Yang disaring untuk masuk ke surga sudah habis, tinggal semuanya ahli neraka sudah bertempat di neraka. Maka didatangkanlah pati atau maut dan dijadikan di antara surga dan neraka. Kemudian pati itu yang kemarin di depan sudah diterangkan, diwujudkan kambing itu, disembelih itu. Sembelih kemudian tukang undang-undangnya Allah itu munadin itu berkata, hai ahli jannah tidak ada mati, wahai ahli neraka tidak ada mati. Mendengar perkataan munadin yang begitu itu ahli surga bertambah kegembiraannya dari kegembiraan sebelumnya. Yang sebelumnya masih ada kekhawatiran ya, ini nanti ada mati enggak itu di surga ini. Ada kekhawatiran itu, mendengar itu tambah senang, gembira. Ahli neraka begitu juga, dia tambah susahnya di atas susah. Udah di situ susah dapat siksa, dikabari ya ahlan la mauta tidak ada mati ya. Ya memang di neraka juga tidak ada mati. La yamutu fiha
wala yahya, tidak ada mati dan tidak mati dan tidak hidup. 2851/44. Hadasani Suraih bin Yunus hadasana Humaid bin Abdurrahman anil Hasan bin Shalih an Harun bin Sa'din an Abi Hazimin an Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dirsul kafir utawi untu bame nabi, sungguhnya untuk geraham, gigi gerahamnya orang kafir. Oh kok keliru. Dir sul kafirin utai untuk bame orang kafir. Tadi nabi ya, keliru. Dir sul kafir utawi untuk bame orang kafir, untuk gerahamnya orang kafir. Au nabul kafir atau gigi siungnya orang kafir. Iku mislu Uhudin, semisal gunung Uhud. Wa wiladul jildi, dan tebalnya kulitnya kafir. Tebalnya kulitnya orang kafir itu masih rotus salasin, perjalanan 3 hari. Jadi Nabi menerangkan bagi ahli neraka itu, yang di neraka itu orang-orang kafir itu gigi bamnya, gigi bam itu yang untuk mengunyah itu Nabi, gigi bam. Gigi depan itu kan untuk memotong itu. Kalau gigi taring untuk mencabik-cabik. Jadi gigi bamnya saja itu, atau taringnya manggilnya di sini kanan kiri itu. Atau taringnya orang kafir di neraka, maksudnya ini besarnya semisal gunung Uhud. Masya Allah, gunung Uhud itu yang ada di Medina itu loh, yang ketika Nabi perang Uhud dan kalah karena ketidaktaatannya pasukan di Uhud. Itu besarnya giginya atau gigi geraham atau taringnya orang kafir di neraka. Ini tebal kulitnya. Kulit itu di atas daging ini ya, yang menyelimuti tubuh kita itu. Ada kulit. Biasanya kalau pas korban itu mengoncai hewan korbannya, kulitnya itu. Itu tebalnya, kulitnya saja tebalnya itu kalau dilakukan perjalanan selama 3 hari. Bisa dibayangkan, untunya bam itu saja 1 gunung Uhud, atau gigi taringnya itu 1 gunung Uhud. Kalau 36 gigi, orang itu punya berapa? 36 ya, kalau tidak salah. Itu berapa besarnya 1 orang kafir di dalam neraka.
itu bukan karena menjadi hebat raksasa, bukan, itu karena siksaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Fattakun nar walau bisiki tamroh. Takutlah neraka walau sodakoh dengan sesigar kurma. Bisa menjaga sebagai tameng kita dari api neraka. Fattakunar walau bisiki tamroh. Oke, sodakoh sedikit, sesigar kurma itu sedikit, bisa menjadi tamengnya kita dari api neraka. Kalau di sini kami ada mulai ada sodakoh nasi bungkus. Sodakoh nasi bungkus setiap hari Jumat itu, untuk setelah jamaah Jumatan itu selesai boleh ambil nasi bungkus atau air putih atau teh, es teh. Sudah kami mulai. Yang mau sodakoh boleh, yang mau ambil boleh setelah Jumatan itu. Kalau panjenengan mau menitipkan ya boleh. Satu bungkus Rp5.000. Satu bungkus nasi kucing, nasi bandeng, dan satu gelas air mineral Rp5.000. Boleh kalau mau titip untuk sodakoh. Saya 10, 50.000, boleh. Saya satu saja Pak, 5.000 boleh. Saya 100 berarti 500.000 boleh. Nanti kalau banyak disebarkan ke masjid-masjidnya saudara-saudara kita. Ternyata ya menyenangkan, ada gembira berjumatan makan nasi kucing, nasi bandeng bersama-sama, kita kelihatan rukun gitu. Dan itu sedekah itu bisa menjaga kita dari api neraka. Rp5.000. Atau saya 1.000 Pak tiap hari. Boleh 1.000. Berarti setiap bulan 25.000. Berarti dapat 5 bungkus. Satu bulan 25 itu 30.000. Dapat 6 bungkus dan satu gelas mineral. Saya tak bikin saja sendiri di masjid saya. Boleh, mudah saja. Tapi kadang-kadang lupa, nggak sempet ya. Di sini kan ada yang jual, tinggal beli gitu ya. Rekeningnya sama, belum berubah. Nomor 2852/45. Hadatsana Abu Quraibin wa Ahmad bin Umar al-Waqi'i. Qala berkata keduanya, hadatsana Banu Fudailin an Abi Hazimin an Abi Hurairah yarfa' ngrafa'ake siapa Abi Hurairah pada hadis. Merofakkan itu langsung kolanya bersabda siapa Nabi. Tidak usah kola Rasulullah tapi langsung kola Nabi.
ma baina mangkibain, apa-apa di antara kedua pundaknya al kafirina orang kafir, finar di dalam neraka. Itu masih rotu salah satu ayam, perjalanan 3 hari. Lirokib bagi pengendara, orang yang menaiki kendaraan, al musri'i yang cepat. Jadi di antara kedua pundaknya orang kafir di dalam neraka itu di sini sama sini ya, sampai sini. Nomor rekening. Jadi pundaknya dari sini sampai sini. Orang kafir di neraka itu. Perjalanan dengan kendaraan yang cepat itu dengan perjalanan 3 hari. Kalau yang cepat itu kalau zamannya Nabi ya kuda yang terlatih itu ya. Kuda yang terlatih itu. 3 hari itu ya mungkin ya sini mana itu agar kecepatannya itu. Kuda yang cepat itu mungkin kecepatan 40 km per jam itu ya. Ya tinggal dikalikan 24 jam gitu ya. Berarti lebar sekali, berarti badannya orang kafir di neraka itu besar sekali. Gitu. Di pundak kanan sampai pundak kiri saja perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang tercepat. Ya kalau pakai pesawat terbang ya, kalau perjalanan kita ke Jeddah itu kurang lebih ya 10 km ya, 10.000 km. Itu ditempuh dengan perjalanan 10 jam. Ya kalau 24 kali 3 ya banyak. Jadi besar sekali, itu bukan karena hebatnya, itu bukan, itu karena apa? Karena siksaannya Allah, abuhnya itu. Walam yadkur, dan tidak menyebutkan siapa wakiu, wakiu, maksudnya finar, tidak ada kata finar, maksudnya ma baina mangkaibil kafir masih rotu salah sati ayam lirokibil musri. Nomor hadis 2853/46. Hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin al-Ambari, hadatsana Abi, hadatsana Su'bah, hadatsani Ma'bad ibnu Khalidin annahu, sungguhnya Ma'bad sami'a mendengar Kharisah bin Wahbin, anna sesungguhnya Kharisah sami'a mendengar an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, ala ubirukum, adakah tidak memberi kabar aku kum pada kalian, maksudnya maukah aku beri kabar kalian bi ahlil jannah, dengan ahli surga. Qalu, berkata mereka sahabat, bala, ya, mau, maksudnya ya mau. Qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam,
Kullu dhaifin, setiap orang yang lemah, mutadha'ifi, yang dilemahkan. Lau akad sama jika bersumpah Allah atas Allah, la barrahu, sungguh memperbaiki siapa dhaif hu pada sumpah. Sumakola, kemudian berkata siapa Nabi, Ala ukhbirukum, adakah tidak memberi kabar aku pada kalian? Bi ahlin nar, dengan ahli neraka. Qalu, berkata mereka, bala ya. Qala Nabi, kullu utulin, setiap orang yang kasar, jawadin, wangkot itu keras hati, mustakbirin, sombong. Nabi bersabda, adakah aku tidak memberi kabar pada kalian bi ahlil jannah, dengan ahli surga? Oh, mau Nabi, mau. Ahli surga itu yang bagaimana tuh Nabi? Ahli surga itu setiap orang yang apes, lemah, dilemahkan. Kalau dia bersumpah atas Allah itu dia memperbaiki sumpahnya, netepi sungguh-sungguh sumpahnya, karena yang dimuliakan Allah, dia bersandar pada Allah. Itu ahli surga itu. Ahli surga. Kemudian maukah kalian saya beri kabar tentang ahli neraka itu bagaimana? Yang maksudnya yang mau calonnya ahli neraka itu yang gimana? Oh, mau Nabi. Jawabnya Nabi, setiap orang wangkot, keras hati dan sombong, itu calonnya ahli neraka itu. Wangkot, kalau sudah disampaikan dasar Quran dan hadis, ya tidak boleh wangkot, tidak boleh wangkot. Kalau Umar bin Khattab itu kalau sudah Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, dah lemah. Padahal Umar itu termasuk keras itu, tapi hatinya tidak wangkot. Setelah dasarnya, oh hadisnya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, oh ya siap, 86 gitu. Kalau sudah diberi dasar hadisnya gini, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, kok masih tidak mau, itu namanya wangkot itu. Dan sombong. Sombongi rodun hak wa ghamtunas, menolak apa-apa hak dan meremehkan manusia. Jangan sampai jadi orang mustakbirin, sombong. Itu calonnya ahli neraka kalau begitu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad bimislih, dengan semisal hadis. Ghairah, hanya saja, sesungguhnya Muhammad, qala berkata siapa Muhammad, maksudnya lafalnya hadis, ala adulukum, adakah tidak menunjukkan aku pada kalian? Sudah tidak menunjukkan aku pada kalian? Maukah kamu saya tunjukkan? Mau. Ciri-cirinya ahli surga itu begitu. 47. Wa hadatsana Muhammad bin Abdillah bin Numairin,
Hadatsna Waqi' hadatsna Sufyan an Ma'bad bin Khalidin qala berkata siapa Ma'bad. Sami itu mendengar aku Kharisah bin Nawah bin Al-Khuzaiyah yaqulu berkata siapa Haris. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum adakah tidak memberi kabar aku pada kalian dengan ahli surga? Maksudnya maukah kalian saya kabari tentang ahli surga, yaitu kullu dhaifin setiap yang lemah, mustadhafin yang dilemahkan. Lau sama jika bersumpah siapa dhaif Allah atas Allah la abarrahu sungguh memperbaiki siapa dhaif pada sumpah. Ala ubirukum adakah tidak memberi kabar aku pada kalian? Maukah kalian aku kabari bi ahlin nar dengan ahli neraka? Yaitu kullu jawadin setiap orang yang kasar, zanimin ahli zina, mutakabbirin, sombong, orang yang sombong. Nabi berkata, maukah kalian aku kabari dengan ahli surga? Maksudnya calon-calon ahli surga itu ya yang orang apes, lemah-lemah itu. Orang yang lemah dilemahkan. Saya sekarang kaya itu ya. Kalau kaya itu harus ditahan dulu itu nanti. Tahan dulu itu. Di antara surga dan neraka itu. Hisabnya lebih lama dibanding orang yang miskin. Jika dia bersumpah atas Allah, dia memperbaiki sumpahnya. Karena yang disandarkan itu Allah. Dia bersandar sumpahnya itu pada Allah. Maka dia mempersungguh, memuliakan Allah dengan menetapi sumpahnya. Biasanya orang-orang yang begitu dhaifin mustad'afin, kalau sumpah memang dia mempersungguh sumpahnya. Nah, kalau ahli neraka maukah kalian saya kabari? Oh, mau. Setiap yang kasar, kemudian ahli zina, kemudian sombong, nah itu calon-calonnya ahli neraka. Dua 854-48. Hadatsana Suhaid bin Sa'idin hadatsani Habsu bin Maisarah anil Ala bin Abdurrahman an Nabi Hurairah anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi rubba as beberapa orang yang daul-daul rambutnya. Daul-daul itu rambutnya ya tidak jungkatan itu ya. Madafuin yang ditolak bil abwabi pada beberapa pintu. Lau agak sama jika bersumpah dia Allah atas Allah la abarrahu sungguh memperbaiki dia pada sumpah. Maksudnya
Beberapa maksudnya yang dimaksud dhaifin mutadhaifatin itu yaitu orang yang daul-daul rambutnya tidak terawatnya karena ya memang tidak punya untuk merawat rambut. Dia sering ditolak di beberapa pintu, maksudnya dia tidak pernah mendapat undangan untuk makan-makan, untuk waliman, karena miskin. Biasanya orang yang ngundang itu, kalau dia tahu yang diundang itu miskin, yang mau diundang miskin, nggak jadi diundang itu. Apalagi nggak ngerget-ngergeti atau mengotori atau membuat pemandangan di walimatul urusnya tidak menyenangkan. Masa diundang pakaiannya lusuh, kan tamu yang lain nanti tidak enak itu. Nah, nggak usah diundang aja itu. Itu jika dia bersumpah atas Allah, dia memperbaiki sumpah. Di orang gampangannya orang miskin itu dia tidak mau mendatangi waliman itu tanpa undangan. Itu bagi dhaifin mustad'afin. Dan dia tidak sering diundang. Jarang diundang karena miskinnya. Nah, itu ya kalau kita mempunyai hajat ya, kalau hajatnya iblis, hajatannya iblis, maka yang diundang orang-orang kaya tok. Berarti itu hajatannya iblis. Kalau memang walimatul urs, walimah itu pesta manten itu, undanglah orang-orang yang miskin. Ya nanti sumbangannya dikit lah, mau waliman atau mau jual makanan. Kalau mau jual makanan, buka toko makanan atau warung makanan gitu ya, biar laris badinya banyak. Kalau mau waliman itu ya kan syukuran, pesta manten, walimatul urs. Kalau perlu nggak usah minta sumbangan. Kalau biasanya undangan itu, kalau orang Jawa mengundang nyuwun berkah pangestu, berarti itu minta sumbangan itu. Berkah pangestu itu nyuwun sumbangan, nyumbango lan yo ndongakno ngono. Nek nyuwun donga pangestu lah itu enggak usah nyumbang itu. Mohon doa restu, kalau diundang mohon doa restu enggak usah nyumbang. Ya izin toh Pak, malu. Kalau saya enggak malu. Bahasanya apa ini? Nyun berkah pangestu, oh ya, berarti nyumbang ini. Bawa amplop itu. Mohon doa restu, enggak nyumbang enggak apa-apa berarti ini. Nanti kalau dicari ini namanya Pak Zen enggak ada. Ini memang saya hanya diminta doa restu, tak doakan. 'Saya enggak nyumbang, istri saya yang nyumbang jadi. Terserah istri saya mau nyumbang atau tidak. Ya itu ya. Tapi kalau dia bersumpah, orang miskin itu kalau bersumpah itu dia malah mempersungguh itu, memperbaiki sumpahnya itu, nemen-nemeni dia. Ketika orang-orang kaya itu kalau bersumpah rata-rata itu rodok melenjan. Rodok melenjan. Saya tidak, rata-rata, berarti ada yang menetapi, ada yang tidak gitu. 2855/49. Hadatsana Bakr bin Abi Saibah wa Abu Quraib bin Qala berkata keduanya,
Hadatsana Ibnu Numairin an Hisyam bin Urwah an Nabi an Abdillah bin Zam'ah qala berkata siapa Abdillah khotbah khutbah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara maka menuturkan siapa Nabi anna kota pada bab unta. Wadzakara dan menuturkan siapa Nabi aladina orang akoroha yang melukai ha pada unta. Fakola maka bersabda siapa Nabi idzim basa ketika mengerjakan siapa askoha lebih celakanya orang imbasa mengerjakan biar dengan unta siapa rojulun rojul azizun yang mulia arimun rojul yang merusak maniun rojul yang mencegah firohti di dalam golongannya rojul yaitu mislu Abi Zam'ah semisal Abi Zam'ah. Nabi itu menuturkan babnya unta. Nabi menuturkan seorang yang suka melukai unta. Ada seorang rojul itu yang suka mengerjakan itu celaka-celakanya kaum itu. Celaka-celakanya kaum orang itu. Jika dia mengerjakan dengan unta itu dilukai begitu. Dia rojul yang mulia, tapi rojul yang merusak dan suka mencegah, tidak mau kedatangan seseorang. Itu ya itu namanya Abi Zam'ah itu. Rojul yang menangan itu. Ya, hanya menyebutkan tentang itu. Nabi menuturkan seorang laki-laki yang suka melukai unta, namanya Abi Zam'ah. Sumadakaro kemudian menuturkan siapa Nabi an-nisa pada perempuan. Fawa adho maka menuturi siapa Nabi atau menasihati siapa Nabi fina di dalam perempuan. Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi. Ilama karena apa? Ya jalidu memukul gebuk itu. Siapa hukum salah satu kalian imro atau pada istrinya Ahad. Kronopo salah siji sira kabeh memukuli istrinya. Karena apa? Fi riwayat Abi Bakar di dalam riwayatnya Abi Bakar lafalnya jaldan amati seperti memukulnya hamba, memukulnya budak. Wa fi riwayat Abi Quraibin di dalam riwayatnya Abi Quraib lafalnya jaldal abdi memukulnya abdi pada budak.
Walalau menawa ahad, maka menawa yudajiwa ngeloni sapa ahad. Ngeloni itu ya menjima siapa ahad pada istri min akhir yaumi, dari akhir harinya ahad. Kemudian Nabi menuturkan tentang perempuan, Nabi menasihati perempuan. Terus Nabi ngomong, hei kamu laki-laki itu, kamu termasuk panjenengan, termasuk saya ini. Kenapa kalian memukul istrimu seperti memukul budak? Kalau ada toh ya laki-laki itu seneng toh memukuli istrinya itu ada itu. Dikit-dikit dipukul seperti memukulnya juragan pada budak itu, pukuli gitu. Mongso berkuasa itu. Oh, dasar wanita. Wah, monyet kamu ya. Kadang-kadang ada laki-laki yang mengatakan istrinya monyet. Kadang-kadang ada yang dasar babi. Oh, istrinya dikatakan babi. Oh, dasar. Ngono wis ada laki-laki yang begitu. Kenapa itu? Jangan-jangan nanti akhirnya hari dia jima istrinya. Ya toh. Setelah itu malamnya dikeloni. Ya toh. Bar siangnya memukuli, ngatain monyet. Malamnya dikeloni. Istrinya ya kadang-kadang kalau guyonnya gini. Setelah dikeloni sudah puas gitu istrinya. Enak ya Mas ngeloni monyet. Gimana tuh perasaanmu? Ya, perasaanmu gimana Mas? Perasaannya meniduri monyet enak ya? Keweleh lah. Meniduri babi enak ya Mas ya? Itu toh. Ya jangan istrinya itu dimuliakan ya, dimuliakan dong. Disenang-senangkan. Wow, ragatnya banyak loh. Menyenangkan istri itu tidak banyak. Dikit aja seneng. Perhatikan gitu ya. Disanjung, Masya Allah adik. Pagi ini cantik loh. Nah, seneng banget langsung teh hangat datang. Pohon goreng datang. Ini Mas ini gitu ya. Jangan ngatain jelek nanti terus kamu tiduri. Sumawadhum, kemudian menasihati siapa Nabi pada mereka fi dhahikihim, di dalam tertawanya mereka. Minadorati, dari kentut. Minadorati, dari kentut. Fakulah, maka berkata siapa Nabi, ilama, karena apa? Yadhaku, tertawa siapa hadukum, salah satu kalian. Mima, dari apa-apa yaf'alu, yang mengerjakan siapa ahad. Kemudian Nabi menasihati pada mereka, pada kita juga, tentang kentut. Kadang-kadang kalau ada yang kentut itu suka tertawa, guyunya ha. Ada yang kentut malah tertawa. Loh, ngopo kamu? Apa yang kamu kerjakan kok kamu tertawa itu apa? Wong kamu minum teh juga nggak tertawa, gitu. Kamu nyapu juga nggak tertawa. Ketika kentut kok kamu tertawa, itu ada apa? Apa itu perbedaannya? Maksudnya nggak faedah itu, mentertawakan kentut itu. Nah, itu jangan tertawa kalau ada kentut. Wong pekerjaan yang lain kamu tidak tertawa. Kalau pas jumatan tertawa, pas nyapu tertawa, pas apa tertawa, kentut juga tertawa, itu udah biasa. Yang lain nggak kamu tertawain, ketika kentut kamu tertawain. Ada apa? Apa itu? Maksudnya di sini Nabi tidak senang orang mentertawakan kentut itu.
Ya biasa saja orang kentut, wong itu sudah pekerjaannya badan ya loh, kelebihan udara di tubuhnya ya dikeluarkan di lewat hidung, lewat mulut, lewat kentut. Biasa saja, nggak usah tertawa. Lucu apa? Kentutnya seperti kendaraan, dot 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 dot. Ya biasa saja, nggak usah tertawa. Wong itu bukan yang lucu. Nah, itu ya, itu nasihatnya Nabi tentang kentut, nah, tentang orang yang suka memukul itu unta. Jadi sifatnya manusia itu kan begitu itu. Kita dinasihati ya, sama istri ya yang baik-baik gitu ya. Selalu memuliakan istri. Ya, disanjung istrinya. Pokoknya disanjung sedikit itu istri akan memberikan lebih pada kita. Itu. Ya mbak-mbak, ya ibu-ibu angat tentang ya. Karena wanita itu memori memori yang melekat di dalam otaknya itu lebih lama dibanding laki-laki itu. Kalau perempuan itu disanjung satu kali itu seminggu, 2 minggu, sebulan mungkin belum hilang itu sanjungan. Kalau laki-laki itu disanjung hari ini, baru disanjung di bentar udah lupa. Itu laki-laki itu memorinya tidak lama itu. Tentang hal-hal yang begitu itu. Kalau perempuan itu lama. Ya, disanjung istrinya. Duh, adik cantik sekali pagi ini. Duh, masakannya enak sekali loh, Dek. Besok jangan masak ini ya, yang lain. Loh kok ya? Maksudnya biar nggak jelek gitu. Nggak bosan. Besok yang lain, coba saya ingin merasakan yang lain. Meskipun ketika itu masakannya seperti kasinan ya, kasinan tapi disanjung. Aduh, ini enak sekali. Tapi sesuk yang lain ya Dek, biar merasakan masakan yang lain, coba rasanya bagaimana gitu. Masakan yang lain tetap kasinan gitu. Wah, ini masakan adik hebat ini, bisa untuk 2 hari ini. Karena sedikit sudah cukup untuk 1 piring ya, karena asin gitu. Pokoknya disanjung-sanjung gitu lah. 2856-50. Hadatsani Zuhair bin Kharb bin hadatsana Jarir an Suhailin an Nabi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu melihat aku Amroh bin Luhayyin bin Qoma'ah bin Hindif, namanya Aba Bani Ka'bin haulai mengkono iku. Ya juru menarik dia kusbatun pada ususnya. Ususnya finar di dalam neraka, karena dia sering menyiksa unta itu ya. Menyiksa unta atau menjadikan unta itu tidak semestinya. Unta itu dipekerjakan, bukan atau dijadikan, dimuliakan, dipekerjakan. Bukan untuk kemuliaan berhala, bukan untuk disiksa. Nah itu termasuk Amroh bin Luhayyin itu Nabi melihat, meskipun itu belum mati kan, Nabi kan sudah Isra Mi'raj itu. Nabi melihat Amr bin Luhayyin itu menarik ususnya di dalam neraka. Karena dia mempersembahkan unta untuk berhala. Mempersembahkan unta untuk berhalanya. Jadi tidak semestinya. Bagi Amr
Amr bin Amir. Udah lebih ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat, barokah, kefahaman dumateng kita sedaya lan akhiripun husnul khotimah. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, bagi yang mau titip, yang mau nitip ya boleh. Yang mau nitip sodakoh, kalau boleh di tempatnya panjenengan ya lebih baik ya. Kalau mau titip saya juga insya Allah akan saya wujudkan itu. Nasi bungkus 5.000, nasi plus air mineral ya, 1 gelas air mineral 5.000 rupiah untuk sodakoh fatakunar walau bisiki tamroh. Nah, setiap hari, dan itu akan insya Allah akan kami sampaikan setiap hari Jumat untuk dirahabi atau dimakan para saudara kita setelah Jumatan. Nah, itu setelah Jumatan. Nomor rekeningnya di atas tadi, silahkan dilihat dari Pak Pujiono itu sama. 1 bungkus boleh, 5 bungkus boleh, 10 bungkus boleh, 100 bungkus boleh, tapi nanti tetap saya wujudkan sesuai kemampuan kami dan berkelanjutan insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokan pada kita semua. Amin. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.